ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sang Suri Tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau termasuk kita di dalamnya hingga yaumul kiamah nanti. Yang saya hormati selaku tuan rumah Bapak Dr. Tasrif SHMA, alhamdulillah Allah telah mengizinkan saya untuk bisa menyampaikan kebaikan di rumah beliau. Yang saya hormati Dr. Rusdi SHMA dan yang saya hormati guru-guru kami semua, Kiai Haji Ahmad Yasin SQMAG dan Ustadz Abdarat SPD, dan yang saya hormati hadirin Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya setiap urusannya merupakan kebaikan baginya. Wa laysa dzalika li ahadun illa lil mu'min. Dan hal itu tidak bisa dimiliki kecuali pada diri orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan. Apabila ia mendapatkan kelapangan hidup, ia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila ia mendapatkan musibah, ia bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya. Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup ini manusia selalu dihadapi dengan dua hal. Ada tertawa, ada menangis. Ada bahagia, ada sedih, bahkan ada kehidupan, juga ada kematian. Nah, dalam menghadapi dua hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan kita dua rumus, telah memberikan kita dua resep. Yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh hadis di atas, apabila kita mendapatkan kelapangan hidup, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada syukur qauli dan ada syukur fi'li. Syukur qauli adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan syukur fi'li adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal perbuatan yang soleh. Contoh dari syukur fi'li adalah apabila kita mendapatkan kesehatan yang prima, waktu yang luang, otak yang masih cerdas, maka mari kita gunakan untuk belajar dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan kelebihan harta, maka kita jadikan harta itu bukan hanya harta yang bermanfaat di dunia, tetapi menjadi harta yang bermanfaat kelak saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Contohnya kita menyekolahkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren. Kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah agama agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali dalam tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyah, dari harta sedekah jariah kita yang akan terus mengalir pahalanya ke kuburan kita ketika kita nanti berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, illa min ilmin yuntafa'u bih, atau dari ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, illa min waladin shalih yad'ulah, atau dari anak soleh yang mendoakannya. Rumus yang kedua, apabila kita mendapatkan kesempitan, kesengsaraan, sehingga hidup ini seolah-olah terasa begitu sempit bagi kita, maka rumus ini mengatakan bahwa kita harus menghadapi itu semua dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti menguji kamu semua dengan kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila orang yang mereka mendapat musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, dari ayat ini kita bisa memetik sebuah hikmah. Di balik setiap ujian yang kita alami, setiap musibah cobaan yang kita hadapi, Allah memiliki tujuan kepada kita, yaitu dengan memberikan beberapa hikmah besar. Hikmah yang pertama adalah sebagai penggugur dosa. Sebagai zat yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita sebagai hamba-hambanya bisa kembali ke hadiratnya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita sebagai hambanya bisa merasakan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka dengan alasan cinta inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ujian sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hikmah yang kedua adalah sebagai penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dihadapkan dengan ujian yang berat, sejatinya kita sedang diuji. Seteguh apa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dapat menghadapi ujian tersebut dengan tetap bertawakal dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman kita akan semakin menguat dan kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga adalah sebagai peningkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina saat ini misalnya, sejatinya adalah musibah yang juga menimpa kita. Bukankah kita sebagai muslim diumpamakan seperti suatu tubuh yang apabila kepala merasakan sakitnya, pasti tubuh pun ikut merasakan sakitnya. Maka dari itu selain kita membantu, musibah ini juga menjadi pengingat bagi kita. Seharusnya musibah ini juga menjadi pengingat bagi kita agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberikan kenikmatan berupa ketenangan dalam beribadah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.